kabarnya? Kakak harap kita semua dalam keadaan baik. Adik-adik, persiapkan hatinya. Mari kita mulai ibadah pada hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi, mari kita berdoa. Selamat pagi Allah, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas hari baru yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kami serahkan hati dan pikiran kami kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan memulai dengan menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Shalom adik-adik, waktunya kita mengucapkan dasa titah. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas kasih berkat-Mu hingga pada hari ini kami masih diberikan kesehatan. Kiranya Engkau berkati anak sekolah minggu, Kau berikan semangat dan kepintaran ya Tuhan untuk menghadapi pembelajaran online dan persiapan ulangan tengah semester. Tuhan, kiranya juga Engkau berkati guru sekolah minggu, anak sekolah minggu, dan berikanlah mereka kesehatan ya Tuhan untuk melakukan aktivitasnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan Aku Istimewa. Shalom adik-adik semuanya. Pada saat ini kita mau masuk ke firman Tuhan. Tapi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat penyertaan yang masih terus Engkau berikan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Kami dapat berkumpul pada minggu ini untuk menjalankan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami yang mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan yang buka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan, dan kami dapat jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami mau mengucapkan syukur dan telah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, pada hari ini firman kita terambil dari Matius 2 ayat 1-10. Kau akan bacakan untuk kita semua. Matius 2 ayat 1-10. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem
dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, kita hari ini mau bahas tentang orang Majus yang telah kita baca di Matius 2 tadi. Ada yang tahu nggak siapa orang Majus itu? Iya, benar banget. Orang Majus itu adalah orang-orang pintar yang ahli matematika, ahli membaca bintang-bintang di langit, orang-orang pintar yang mempunyai banyak kepintaran. Adik-adik, kakak yakin banget kita semua di sini anak sekolah Minggu GKPS Ancol pasti punya kepintarannya sendiri-sendiri. Entah itu pintar menulis, entah itu pintar berhitung, dan kepintaran-kepintaran lainnya. Adik-adik, kita mau bercerita tentang orang-orang Majus nih. Orang-orang Majus itu kan ada orang-orang yang pintar. Nah, saat itu mereka adalah orang-orang yang ingin menemukan Tuhan Yesus. Nah, saat itu mereka melihat bintang yang sangat indah banget dan sangat besar. Nah, mereka tahu tuh, itu tandanya adalah kelahiran Tuhan Yesus. Maka dari itu, mereka mengikuti bintang itu kemana bintang itu berlaju, mengikuti bintang itu terus-menerus hingga sampainya mereka di satu titik di Betlehem, di tempat Tuhan Yesus berada. Di sana mereka mau menyembah Tuhan Yesus, Raja baru yang lahir. Nah, adik-adik, orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang gak mau menyerah, orang-orang yang terus berusaha, orang-orang yang rela berkorban untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, walaupun mereka harus melewati jalan yang panjang untuk bertemu Tuhan Yesus, tapi mereka mau berkorban, berusaha, dan berjuang untuk sampai ketemu sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, anak-anak sekolah Minggu GKPS Ancol, yuk kita sama-sama belajar untuk seperti orang Majus, terus berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Walaupun kita punya kepintaran, tapi kita harus tetap mengasah kepintaran itu lewat terus berlatih. Dan selain berlatih dan berusaha, kita harus tetap berdoa sama Tuhan Yesus, minta pertolongan Tuhan Yesus untuk tiap-tiap kita dimampukan untuk dapat memberi berkat melalui kepintaran-kepintaran yang kita miliki. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Hingga pada pagi hari ini, kami boleh dapat mendengarkan firman-Mu tentang orang-orang Majus. Tuhan, biarlah Tuhan yang menyertai tiap-tiap kami untuk dapat menjadi seperti orang-orang Majus, orang-orang pintar yang terus mau berusaha, rela berkorban untuk mencapai suatu tujuan yang kami inginkan. Biarlah Tuhan yang pimpin tiap-tiap kami dalam perjalanan mencapai cita-cita kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 1 ayat 7. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.
Dihafalin ya adik-adik, nanti dikirim ke guru sekolah minggunya. Jangan lupa dengan gayanya masing-masing. Oke? Shalom adik-adik, tiba waktunya kita mau membuat aktivitas. Sesuai dengan tema kita hari ini adalah pintar. Bagaimana orang Majus menggunakan kepintarannya dan pengetahuannya dari Tuhan, di mana dia melihat bintang untuk melihat Tuhan Yesus. Saat ini kita juga mau membuat bintang dari bahan-bahan bekas seperti karton atau kardus yang ada di rumah. Adik-adik bisa gunakan karton atau kardus yang ada di rumah. Lalu ukur kartonnya 1,5 dan panjangnya 14, lebarnya 1,5, panjangnya 14. Adik-adik bisa membuat sebanyak 6 untuk membuat bintang. Lalu di ujung karton yang sudah adik-adik ukur diberi double tip di atas dan di bawah di ujungnya. Setelah itu adik-adik satukan berbentuk segitiga, di mana ujung ketemu ujung sudah di double tip lalu disatukan. Dibuat segitiga sebanyak 2 kali. Setelah itu adik-adik bisa satukan segitiganya seperti ini adik-adik. Nah, setelah jadi bintang, adik-adik bisa siapkan satu kertas dan tuliskan ayat hafalan hari ini. Tapi sebelum menuliskan, adik-adik harus hafal dulu ayat hafalannya, lalu dituliskan. Nah, setelah itu ditempel di tengahnya. Setelah ditempel, adik-adik bisa mewarnai bagian bintang yang tidak terkena kertas yang sudah adik-adik tulis ayat hafalan. Diwarnai dengan krayon ya adik-adik. Warna kuning, karena warna bintang adalah warna kuning, adik-adik bisa warnai setiap bagian yang kosong. Lalu adik-adik bisa siapkan pita atau tali rapia atau apapun untuk menggantungnya di kamar adik-adik masing-masing. Untuk kelas A, adik-adik bisa minta tolong kepada mama untuk membuat bintangnya. Lalu nanti adik-adik kelas A foto bersama bintang yang sudah dibantu oleh mama. Dan juga adik-adik kelas B foto bersama bintang. Dan jangan lupa kirimkan ke grup kelas masing-masing. Ditunggu ya adik-adik, mudah kan? Sampai bertemu kembali minggu depan. Dadah. Adik-adik, kita persiapkan persembahan kita. Kita angkat kedua tangan kita katakan Kuberedoon Kubani Harajau Ninaibata. Mari kita angkat pujian Yesus Pokok. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat,
Kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri berkat-Mu yang melimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada para murid-Nya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua. Amin.